Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hati yang dirahmati Allah, semoga kalian selalu dalam lindungannya. Hari ini kita akan menyelami mutiara hikmah dari seorang sufi agung, Ibnu Athaillah As-Sakandari, dalam kitab legendarisnya Al-Hikam. Hikmah pertama, Al-Hikmah Al-Ula, min alamati al-i'timadi ala al-amal, nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Di antara tanda-tanda orang yang bergantung pada amal, bukan pada Allah, adalah berkurangnya harapan ketika ia tergelincir berdosa. Penjelasan makna, Ibnu Athaillah membuka kitabnya dengan peringatan penting bagi para pencari jalan Allah salik. Ia menekankan bahawa orang yang bergantung pada amal ibadahnya akan kecewa dan putus asa ketika jatuh dalam dosa. Mengapa? Karena ia merasa keselamatannya tergantung pada amal, bukan pada rahmat dan kasih sayang Allah. Padahal yang menyelamatkan seseorang bukan banyaknya amal, tetapi keikhlasan, kerendahan hati, dan pengakuan bahwa semua karena Allah. Hikmah ini mendidik jiwa untuk tidak ujub, bangga diri dengan ibadah, sekaligus memberi harapan besar bagi mereka yang pernah jatuh dalam dosa, bahwa rahmat Allah lebih luas dari kesalahan manusia. Hikmah kedua, Al-Hikmah Ats-Tsaniyah, iradatuki tajalli ma'a iqamati al-hujubi alaik min jahliki binafsik. Keinginanmu untuk menyaksikan tajalli, manifestasi Allah, sementara hijab-hijab, tabir dosa dan nafsu masih menutupimu, adalah tanda ketidaktahuanmu terhadap dirimu sendiri. Penjelasan maknanya, banyak orang ingin merasakan kedekatan spiritual yang tinggi, seperti para wali dan arif billah, tapi mereka lupa bahwa diri mereka masih dipenuhi hijab, kesombongan, cinta dunia, maksiat tersembunyi, atau nafsu yang belum ditundukkan. Hikmah ini mengajak kita untuk mengenal diri, menyucikan hati, dan bersikap rendah diri dalam perjalanan menuju Allah. Jangan buru-buru ingin merasakan cahaya kalau tabir gelap di dalam diri belum disingkap. Inti pesan, kenali dirimu sebelum kamu mengklaim mengenal Tuhan. Bersihkan hijab, barulah cahayanya bisa terlihat. Hikmah ketiga, Al-Hikmah Ats-Tsalitsa, shaddid alaika li'annahu lam yarak syadidan, walau ra'aka syadidan lakhaffif anka. Allah memberatkanmu karena dia melihatmu lemah. Jika dia melihatmu kuat, tentu dia akan meringankanmu. Penjelasan maknanya, kadang hidup terasa berat, ujian datang bertubi-tubi, kesulitan tak kunjung usai. Tapi justru itu tanda bahwa Allah tahu kita butuh dikuatkan, bukan karena kita kuat, tapi karena kita lemah dan harus dibimbing. Bila seseorang benar-benar kuat di sisi Allah, justru beban dunia terasa ringan, karena hatinya sudah bersandar sepenuhnya kepadanya. Inti pesan, jangan mengeluh karena beratnya ujian. Justru disitulah Allah sedang membentuk jiwamu menjadi lebih kuat dan lebih dekat kepadanya. Di antara tanda-tanda orang yang bergantung pada amal adalah berkurangnya harapan saat berbuat dosa. Dikisahkan ada dua orang laki-laki di sebuah kampung. Yang satu adalah ahli ibadah, rajin salat malam, puasa sunnah, dan selalu terlihat zuhud. Yang lain adalah seorang pendosa. Ia dikenal sebagai peminum khamar dan jauh dari agama. Suatu malam, si pendosa menangis tersedu-sedu di sudut masjid, memohon ampun kepada Allah dengan hati remuk. Sementara si ahli ibadah melihatnya dari kejauhan berkata dalam hati, tidak mungkin dia diterima oleh Allah. Dosanya terlalu banyak. Malam itu, keduanya meninggal dunia. Dalam mimpi seorang alim, Allah memperlihatkan bahwa si pendosa diterima di sisinya, sementara si ahli ibadah diabaikan. Ketika ditanya mengapa, dikatakan, yang satu datang dengan merasa tidak punya apa-apa, kecuali harapan kepadaku. Yang satu lagi datang dengan membanggakan amalnya dan merendahkan orang lain. Pesan kisah, Allah melihat hati, bukan penampilan lahiriah. Jangan merasa aman dengan amal, dan jangan putus asa karena dosa. Inilah makna dari hikmah pertama Al-Hikam. Jangan engkau bersahabat dengan orang yang keadaannya tidak membangkitkanmu,
dan ucapannya tidak menunjukkanmu kepada Allah. Kisah seorang pemuda dan penjual roti. Dikisahkan ada seorang pemuda miskin di kota Damaskus. Ia rajin belajar agama, namun imannya sering turun naik. Suatu hari, karena lapar dan lelah, ia terpikat pada ajakan teman lamanya untuk bekerja di pasar sebagai pengangkat barang. Di sana, ia bergaul dengan orang-orang kasar yang suka mencaci, meledek agama, dan memperolok para ulama. Lambat laun, hatinya menjadi keras. Ia tak lagi semangat belajar dan mulai menganggap ibadah sebagai beban. Suatu malam, hujan deras turun. Pemuda itu berteduh di depan toko roti, seorang kakek tua yang dikenal saleh. Sang kakek mempersilahkannya masuk, lalu menyodorkan roti hangat sambil berkata, "Nak, setiap malam sebelum tidur, aku membaca istighfar 100 kali. Kadang aku menangis bukan karena dosa, tapi karena takut lupa menangis." Ucapan itu menusuk kalbu si pemuda. Ia tersentak, hatinya bergetar. Ia sadar, selama ini ia dikelilingi orang-orang yang membuatnya lupa akan Allah. Malam itu ia menangis, dan keesokan harinya ia kembali ke madrasah, meninggalkan pekerjaannya dan memutuskan untuk bersahabat hanya dengan orang-orang yang mengingatkan pada akhirat. Pilihlah sahabat yang membawamu lebih dekat kepada Allah, bukan yang membuat hatimu lalai. Sebab teman yang buruk bisa mencuri imanmu sedikit demi sedikit tanpa kau sadari. Jangan tertunda datangnya pemberian Allah kepadamu, meski engkau telah bersungguh-sungguh berdoa, sebab Dia telah menjamin menjawab doamu dalam waktu yang Dia kehendaki, bukan menurut waktu yang engkau inginkan. Kisah doa seorang ibu dan anaknya yang hilang. Dikisahkan di kota Baghdad, ada seorang ibu yang saleha. Anak lelakinya yang masih kecil hilang sejak 3 tahun, lalu karena diculik oleh pedagang budak. Setiap malam, sang ibu menangis dan berdoa penuh harap kepada Allah agar anaknya dikembalikan. Tapi tahun demi tahun berlalu dan tidak ada tanda-tanda. Orang-orang berkata padanya, "Sudahlah, mungkin anakmu sudah mati." Tapi sang ibu menjawab, "Aku tidak berdoa kepada manusia. Aku memohon kepada Rabb yang tidak pernah tidur." Pada tahun keempat, sebuah rombongan pedagang datang dari kota jauh. Di antara budak yang dibawa, ada seorang remaja yang mengenali masjid tempat ibunya sering menangis. Ia berlari dan memeluk sang ibu. Ternyata itulah anak yang lama hilang itu. Ia berkata, "Setiap malam aku juga berdoa, walau di negeri asing. Tapi aku percaya doa ibulah yang membelah langit dan membawaku pulang." Pesan hikmah. Allah selalu menjawab doa, tapi dengan waktu dan caranya sendiri. Jangan terburu-buru. Terkadang, penundaan itu adalah bentuk kasih sayangnya yang lebih besar. Apa yang telah ditetapkan untukmu tidak akan meleset darimu, dan apa yang tidak ditetapkan untukmu tidak akan pernah sampai kepadamu. Kisah pemuda pencari ilmu dan segumpal emas. Di sebuah desa kecil, tinggal seorang pemuda miskin yang bercita-cita belajar agama ke kota besar. Ia bekerja keras mengumpulkan uang, namun tak pernah cukup. Suatu pagi, saat menggali tanah di belakang rumah untuk menanam singkong, cangkulnya membentur sesuatu. Ia gali lebih dalam, ternyata segumpal emas. Jantungnya berdebar, pikirannya kacau. "Ini jawaban doaku," gumamnya. Namun saat hendak mengambilnya, ia terhenti. Hatinya teringat pada nasihat kakeknya dulu. Kalau emas itu rezekimu, ia akan datang tanpa kamu curangi. Tapi jika bukan, walau kau genggam, ia akan hilang juga. Akhirnya, ia menutup kembali lubang itu, berdoa dan bersujud kepada Allah. Ia memutuskan untuk berangkat ke kota dengan bekal seadanya, penuh tawakal. Di kota, tanpa diduga, ia bertemu seorang ulama tua yang kemudian mengangkatnya sebagai murid sekaligus anak angkat. Ia pun belajar, tinggal dan hidup layak tanpa harus mencari emas. Beberapa tahun kemudian, tanah di kampungnya digali orang lain. Gumpalan emas itu masih utuh di tempatnya. Pesan hikmah. Rezeki ini tidak akan tertukar. Apa yang sudah Allah takdirkan untukmu akan sampai kepadamu dengan cara terbaik, di waktu terbaik, dan dalam keadaan terbaik asal engkau berserah
diri dan terus berjalan di jalannya. Siapa yang menyangka akan terwujudnya sesuatu tanpa kehendak Allah, maka dia telah bodoh dalam mengenal sunnatullah. Kisah seorang pedagang kaya yang ingin jadi wali. Di kota Basrah, hidup seorang pedagang sukses bernama Harits. Ia kaya raya, dihormati, dan punya banyak usaha. Namun suatu hari, setelah mendengar ceramah tentang para wali Allah, ia berkata, "Aku juga ingin jadi wali. Mulai sekarang aku akan banyak ibadah, bersedekah dan meninggalkan usaha dagang. Maka Allah pasti menjadikanku wali besar." Ia lalu memaksakan diri. Tidak tidur malam, puasa terus-menerus, tak pernah tersenyum dan mengurung diri. Beberapa bulan kemudian, tubuhnya lemah, hatinya gersang dan ia mulai frustasi. Kenapa Allah belum menjadikanku wali? Aku sudah korbankan segalanya. Ia pun mendatangi seorang sufi tua dan berkata, "Aku sudah tinggalkan dunia, beribadah siang malam. Tapi kenapa aku tak merasa dekat dengan Allah seperti para wali?" Sang sufi menjawab lembut, "Karena engkau memaksakan kehendakmu di atas kehendak Allah. Kau ingin menjadi wali karena ambisi, bukan karena cinta. Jalan para wali itu diberi, bukan dipaksa." Pesan hikmah: semua yang terjadi adalah karena kehendak Allah. Kita hanya bisa mengetuk pintunya dengan ikhlas, tapi yang membukakan pintu itu adalah Dia sendiri dengan kasih sayangnya, bukan karena usaha kita semata. Kapan saja Allah membukakan bagimu jalan untuk mengenalnya, maka jangan pedulikan amalmu yang sedikit, karena Dia hanya membukakan jalan itu sebagai bentuk kasih sayangnya. Kisah penggembala yang tidak hafal apa-apa. Di tepi padang tandus, hidup seorang penggembala sederhana. Setiap hari ia hanya menggiring kambing, sendirian jauh dari keramaian. Ia tidak pandai membaca, tidak hafal banyak doa, dan bahkan salatnya pun sering keliru gerakannya. Namun satu hal yang ia lakukan setiap hari adalah berbicara kepada Allah dengan bahasa yang sederhana. Ia duduk di atas batu, memandang langit, dan berkata lirih, "Ya Allah, aku ini bodoh, tapi aku cinta Engkau. Aku tak tahu banyak, tapi aku ingin Kau tahu Engkaulah yang aku cari." Suatu malam ia tertidur di padang. Dalam mimpinya, ia melihat cahaya terang yang menenangkannya. Ia mendengar suara lembut berkata, "Cinta yang jujur lebih tinggi dari hafalan yang banyak. Hati yang tulus lebih cepat sampai dari lisan yang fasih." Keesokan harinya, seorang ulama besar yang sedang lewat bertemu dengannya. Saat berbicara, sang ulama terdiam karena kata-kata sang penggembala terasa menyentuh hati, seolah-olah keluar dari kedalaman roh. Sang ulama akhirnya berkata, "Aku belajar dari banyak guru, tapi hari ini aku belajar dari seorang hamba yang tidak pandai, tapi hatinya telah dibuka oleh Allah." Pesan hikmah yang membawa seseorang dekat kepada Allah, bukan banyaknya amal, tapi kasih sayangnya yang membukakan hati untuk mengenalnya. Ketulusan lebih bernilai daripada kepandaian tanpa keikhlasan. Engkau berusaha bukan untuk mendatangkan takdir, tetapi agar engkau menampakkan adab sebagai hamba. Kisah tukang kayu dan pohon yang jatuh sendiri. Seorang tukang kayu tua tinggal di kaki gunung. Ia sederhana, hidup dari menebang pohon dan menjual kayunya di pasar. Suatu hari, ia melihat pohon besar yang batangnya lurus dan sempurna untuk dijadikan tiang rumah. Tapi pohon itu tumbuh di tebing curam yang tak bisa dijangkau. Setiap hari ia melewati pohon itu dan berkata dalam hati, "Andai saja pohon itu tumbang sendiri ke arah jalurku." Tapi ia tidak duduk diam. Ia tetap bekerja menebang pohon lain, mengangkut kayu kecil, dan hidup dengan jujur. Bertahun-tahun berlalu dan ia pun menua. Suatu pagi setelah badai semalam, ia mendengar suara besar dari arah tebing. Ketika ia mendekat, pohon besar itu telah tumbang, persis ke arah jalannya. Akar-akarnya tercabut oleh angin, dan batangnya jatuh dengan posisi yang memudahkan untuk dipotong dan dibawa. Setiap hari ia melewati pohon itu dan berkata dalam hati, "Andai saja pohon itu tumbang sendiri ke arah jalurku." Tapi ia tidak duduk diam. Ia tetap bekerja menebang pohon lain, mengangkut kayu kecil,
dan hidup dengan jujur. Bertahun-tahun berlalu dan ia pun menua. Suatu pagi setelah badai semalam, ia mendengar suara besar dari arah tebing. Ketika ia mendekat, pohon besar itu telah tumbang, persis ke arah jalannya. Akar-akarnya tercabut oleh angin dan batangnya jatuh dengan posisi yang memudahkan untuk dipotong dan dibawa. Orang-orang desa berkata, "Beruntung sekali engkau." Tapi si tukang kayu hanya tersenyum dan menjawab, "Aku tidak mengejar pohon itu. Aku hanya menunjukkan bahwa aku tetap bekerja sebagai hamba." Dan rupanya Tuhan melihat usahaku. Pesan hikmah, usaha kita bukan untuk mengganti takdir, tetapi untuk menunjukkan adab kepada Allah. Kita bekerja, berdoa, berikhtiar, bukan agar segalanya jadi sesuai keinginan, tapi agar Allah melihat bahwa kita bersungguh-sungguh sebagai hambanya. Bab ikhlas dan niat. Kisah lelaki tukang gali kubur dan amal yang tersembunyi. Di sebuah desa, ada seorang lelaki tua yang setiap hari bekerja sebagai tukang gali kubur. Pekerjaannya tidak dipandang oleh banyak orang, bahkan sering dianggap hina. Namun ia menjalankan tugas itu dengan hati-hati, tenang, dan selalu membaca doa sebelum dan sesudah menggali. Tak seorang pun tahu bahwa setiap malam setelah orang-orang tidur, ia menyisihkan sedikit uang dari hasil kerjanya untuk membeli kain kafan dan menguburkan jenazah. Yang tak punya keluarga, ia tidak pernah menceritakan hal itu, bahkan kepada anak-anaknya sendiri. Suatu hari, lelaki itu meninggal dunia dengan tenang dalam tidurnya. Saat pemakamannya, penduduk dikejutkan oleh kedatangan puluhan orang asing yang semuanya menangis. Ternyata mereka adalah keluarga dari jenazah-jenazah yang dulu pernah dikuburkan diam-diam oleh si lelaki tua. Salah satu dari mereka berkata, "Kami tidak tahu siapa yang memakamkan saudara kami, tapi ada seseorang yang selalu datang menguburkan dengan sopan, mengadzani dan mendoakan mereka. Hari ini kami tahu siapa dia." Pesan hikmah, amal yang disembunyikan, karena Allah akan dibuka oleh Allah dengan cara yang paling indah. Ikhlas tidak butuh pujian manusia, ia cukup dinilai oleh Yang Maha Melihat. Beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok, dan bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Ali bin Abi Thalib. Hiduplah dengan seimbang, jangan terlalu sibuk mengejar dunia, hingga lupa bahwa kematian bisa datang tiba-tiba. Namun jangan pula meninggalkan dunia dan berpangku tangan, karena Allah suka pada hambanya yang bekerja dan berusaha. Jadikan akhirat sebagai tujuan, dan dunia sebagai jalan. Kejar keduanya dengan niat yang lurus dan hati yang tenang. Ketika orang alim bertanya kepada orang arif, di kota Kufah, hiduplah seorang alim besar, terkenal keilmuannya, luas fatwanya, dan dikagumi banyak murid. Ia bernama Syekh Hasan, penghafal Al-Quran, ahli tafsir dan hukum. Suatu hari, ia mendengar tentang seorang hamba biasa yang tinggal di pinggiran kota. Dikenal dengan nama Abu Salim, seorang lelaki fakir yang hidupnya sederhana. Namun banyak orang menyebutnya Arif Billah, orang yang mengenal Allah dengan hatinya. Karena penasaran, sang alim pun mengunjungi rumah si fakir. Ia disambut dengan senyum lembut dan segelas air hangat. Setelah berbincang ringan, Syekh Hasan bertanya, "Wahai Abu Salim, aku ingin tahu, dari mana engkau mendapatkan ilmu yang begitu dalam, padahal engkau tidak belajar dari kitab seperti kami?" Abu Salim menjawab, "Aku memang tidak banyak belajar dari kitab, tapi aku banyak diam di hadapan Allah. Aku tidak tahu banyak hukum, tapi aku menjaga hatiku agar tidak berpaling darinya." Syekh Hasan kembali bertanya, "Lalu apa bedanya aku yang alim dan engkau yang arif?" Abu Salim menunduk lalu berkata pelan, "Engkau tahu jalan menuju Allah. Engkau bisa tunjukkan arah kiblat pada orang yang tersesat, tapi aku hanya seorang musafir yang sudah sampai di depan pintunya. Aku tidak pandai bicara, tapi aku sudah mencium aromanya." Syekh Hasan terdiam. Ia merasa malu bukan karena kalah ilmu, tapi karena hatinya belum sedekat itu dengan Allah. Ia pulang dari rumah si fakir dengan dada yang berguncang dan mata yang basah. Hikmah.
Ilmu zahir itu penting karena ia penerang jalan. Tapi ilmu batin, yaitu makrifah dan rasa hadir di hadapan Allah, adalah tujuan dari perjalanan itu. Orang alim menunjukkan jalan, orang arif telah menempuhnya. Di dalam kitab Tanbihul Mughtarrin karya Imam Al-Harits Al-Muhasibi, dikisahkan tentang seorang lelaki dari Arab yang rajin menuntut ilmu agama. Ia menghadiri majelis-majelis ulama besar, mencatat banyak ilmu bahkan hafal ribuan hadis, namun hatinya sering gelisah. Ia merasa ada kekosongan, seolah-olah ilmu yang ia kumpulkan tidak membuatnya lebih dekat kepada Allah. Suatu hari, ia mendengar tentang seorang hamba Allah yang tinggal di ujung padang pasir bernama Malik, seorang yang tidak terkenal, ising sambil tidak pandai bicara, tapi disebut-sebut sebagai seorang arif billah. Lelaki alim itu pun mendatanginya. Saat ia tiba, Malik sedang menyapu halaman rumah kecilnya sambil berzikir dengan suara lembut. Ia menyambut sang tamu dengan senyum hangat. "Wahai Malik," tanya si alim, "aku telah menuntut ilmu dari banyak guru, tapi hatiku masih jauh dari rasa tenang. Apa yang engkau punya? Padahal engkau tidak belajar dari banyak kitab." Malik menjawab, "Aku tidak punya apa-apa, tapi aku menjaga satu hal. Aku tidak biarkan hatiku berpaling dari Allah, bahkan sekejap. Aku tidak sibuk menghitung ilmu, tapi sibuk menjaga hati, agar selalu mengingatnya." Si alim pun menangis. Ia sadar bahwa ilmunya selama ini belum menumbuhkan kehadiran hati. Ia tahu hukum tentang khusyuk, tapi belum pernah merasakannya. Hari itu, ia tidak pulang membawa catatan, tapi membawa rasa yang selama ini hilang. Hikmah. Ilmu adalah cahaya, tapi bila tidak dibarengi dengan kehadiran hati, ia hanya menjadi beban. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Muhasibi, Ibn Artawisiwa, ilmu yang tidak membawa kepada rasa takut kepada Allah adalah musibah yang tersembunyi. Di dalam kitab Qalaidul Juman fi Manaqib Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, dikisahkan satu peristiwa luar biasa yang menunjukkan karomah dan kekuatan. Zikir seorang wali Allah. Suatu malam, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili tengah melakukan khalwat menyendiri di sebuah gua untuk berzikir. Ia tidak membawa bekal apapun selain sepotong roti kering dan niat yang ikhlas untuk mendekat kepada Allah. Saat tengah malam, angin berhembus kencang dan suasana di dalam gua berubah menjadi berat dan mencekam. Tiba-tiba, terdengar suara tawa dari kegelapan. Lalu muncullah sesosok makhluk tinggi besar, hitam legam, matanya merah menyala. Ia adalah jin dari golongan Ifrit. Jin itu berkata, "Wahai manusia, tempat ini adalah kekuasaan kami. Pulanglah, atau kau akan binasa." Namun, Syekh Asy-Syadzili tidak gentar. Ia menundukkan kepala lalu melanjutkan zikirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semakin keras jin itu mengancam, semakin dalam zikir sang wali. Hingga akhirnya jin itu menjerit keras, tubuhnya menggelepar, dan kemudian menghilang dalam asap yang menyengat. Keesokan harinya, seorang murid bertanya kepada Syekh, "Apakah itu karomah?" Beliau menjawab dengan rendah hati, "Itu bukan karomahku, tapi kekuatan asma Allah yang tak akan mampu ditahan oleh makhluk. Manapun yang angkuh." Hikmah. Orang yang hatinya penuh dengan zikir akan dilindungi oleh cahaya Allah. Jin, syaitan, bahkan musuh duniawi tak mampu mendekat kepada hati yang dipenuhi dengan tauhid sejati. Keikhlasan Imam Al-Junaid. Sumber: Kitab Risalah Qusyairiyah dan Hilyatul Aulia. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, seorang sufi besar abad ketiga Hijriah. Dijuluki Sayyidut Thaifah, pemimpin kaum sufi. Suatu hari Imam Al-Junaid diminta oleh seorang murid, "Wahai Tuan, ajarkan aku tentang ikhlas." Beliau diam sejenak, lalu berkata, "Ikhlas adalah ketika amalmu tidak engkau lihat dan tidak kau harapkan diketahui oleh siapapun." Murid itu belum puas, maka Imam Al-Junaid mengajaknya keluar malam-malam menuju masjid yang sepi. Di sana Imam Al-Junaid solat malam dengan sangat khusyuk. Setelah itu beliau membaca Al-Quran dengan suara lembut. Air matanya jatuh tanpa suara.
Setelah selesai, beliau memadamkan pelita kecil dan duduk dalam gelap. Sambil menunduk, ia berkata, "Beginilah para pecinta sejati. Mereka meninbinkan cintanya agar tidak diketahui siapapun selain yang dicintai." Kemudian Imam Junaid melanjutkan, "Seandainya engkau ikhlas, engkau tidak akan peduli siapa yang memuji atau mencaci amalmu. Engkau tidak akan merasa telah berbuat, karena semuanya hanya taufik darinya. Dampak jika diamalkan, satu, hidup menjadi ringan, karena tidak sibuk dengan penilaian manusia. Dua, amal menjadi murni, tidak tercampur ria atau ujub. Tiga, hati tenang, karena semua dilakukan hanya untuk Allah." Catatan, kisah ini tidak hanya menyentuh, tapi juga membimbing, karena Imam Al-Junaid bukan tokoh rekaan, tapi seorang sufi besar yang hidupnya penuh cahaya ilmu dan keteladanan. Berikut penjelasan sederhana tentang perbedaan makom, ilmu antara orang arif dan orang alim yang sering dibahas dalam tasawuf dan kitab-kitab sufi klasik. Orang alim adalah mereka yang memiliki ilmu pengetahuan tentang syariat, fiqh, tafsir, hadis dan ilmu-ilmu agama secara tekstual dan teoritis. Mereka menguasai apa yang harus dilakukan dan bagaimana tata cara ibadah secara benar berdasarkan nash, teks agama. Ilmu mereka bersifat zahir, lahir, yaitu ilmu yang bisa diajarkan, dipelajari dan dijelaskan. Makom ilmu orang alim. Mereka berada pada tingkat memahami dan mengamalkan hukum-hukum syariat. Ilmu mereka adalah pondasi bagi ibadah dan akhlak yang benar. Belum tentu ilmu ini menembus ke dalam kedalaman hati atau membawa kepada pengalaman. Orang arif adalah mereka yang telah melewati tingkatan ilmu hati, makrifat, yaitu ilmu yang diperoleh melalui pengalaman spiritual langsung dan kesadaran akan hakikat Allah dan diri sendiri. Mereka memahami hakikat dari ilmu yang dipelajari, bukan hanya bentuk lahirnya saja. Makom ilmu orang arif, ilmu mereka bersifat batin, dalam, yang membawa mereka mengenal dan merasakan kehadiran Allah secara nyata dalam hati. Ilmu ini tidak sekadar pengetahuan, tapi berubah menjadi pengalaman hidup dan makrifat, pengenalan ilahi. Orang arif sudah mencapai makam Marifatullah, pengenalan kepada Allah yang melampaui kata-kata dan kitab. Makom ilmu orang arif, ilmu mereka bersifat batin, dalam, yang membawa mereka mengenal dan merasakan kehadiran Allah secara nyata dalam hati. Ilmu ini tidak sekadar pengetahuan, tapi berubah menjadi pengalaman hidup dan makrifat, pengenalan ilahi. Orang arif sudah mencapai makam ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah yang melampaui kata-kata dan kitab. Perbedaan inti, orang alim tahu apa itu Allah, bagaimana beribadah, dan apa hukum-hukum agama. Orang arif merasakan dan mengalami kehadiran Allah dalam hatinya, sehingga ilmunya menjadi cahaya yang menerangi seluruh hidupnya. Perbedaan makom ilmu orang alim dan orang arif dalam kitab-kitab tasawuf. Di dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah karya Ibnu Arabi, beliau menjelaskan bahwa ilmu orang alim adalah ilmu yang didapat dari belajar, membaca dan menghafal teks-teks agama. Ilmu ini sangat penting sebagai dasar pengetahuan syariat, tetapi masih terbatas pada tingkat akal dan lahiriah. Sementara itu, ilmu orang arif adalah ilmu yang berasal dari penerangan hati, ilmu yang langsung diperoleh melalui pengalaman spiritual dan makrifat, pengenalan langsung kepada Allah. Orang arif telah melewati batas pengetahuan lahir dan memasuki wilayah ilmu batin yang hanya bisa dicapai dengan zikir, mujahadah dan tawakal. Di dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menyebutkan bahwa ilmu orang alim adalah ilmu yang mengatur amal dan ibadah, sedangkan ilmu orang arif adalah ilmu yang menggerakkan hati dan menjadikannya hidup dengan kerinduan dan cinta kepada Allah. Orang arif tidak hanya tahu hukum, tapi juga mengalaminya dalam hidup sehari-hari. Di kitab Risalah Qusyairiyah karya Al-Qusyairi, dijelaskan bahwa orang alim adalah yang mengetahui syariat, sementara orang arif adalah yang merasakan hakikat. Ilmu orang arif membuat hati tenang dan tunduk, bukan sekedar pintar secara teori,
antara alim dan arif dalam risalah Qusyairiyah. Dalam risalah Qusyairiyah diceritakan tentang dua orang, seorang alim besar dan seorang arif billah yang hidup di kota yang sama. Sang alim dikenal karena penguasaannya terhadap fikih dan hadis. Muridnya banyak, majelisnya ramai. Suatu hari ia berkata, "Jika semua orang mengikuti pendapat fiqhku, insya-Allah mereka akan selamat." Namun tak jauh dari situ, ada seorang sufi tua yang tak banyak bicara. Namanya tak dikenal di kalangan fuqaha. Tapi dah setiap malam ia menangis sendirian, berzikir sampai subuh dan hidup sangat sederhana. Ketika ditanya, "Apa engkau tidak ingin dikenal seperti sang alim?" Ia menjawab lembut, "Orang alim menunjukkan jalan ke Allah, tapi orang arif telah tiba di hadiratnya. Aku malu mengajak orang, sementara aku belum benar-benar sampai. Maka aku memilih diam dan memperbaiki diriku." Suatu malam, sang alim bermimpi melihat cahaya yang sangat terang keluar dari rumah si sufi tua. Dalam mimpi itu, ia mendengar suara, "Ilmumu baik, tapi ia memiliki bayang, sedangkan zikir dan fana orang ini membawa cahayanya sendiri." Keesokan harinya, sang alim datang ke rumah si sufi, menangis dan berkata, "Aku mengajar banyak hal tapi hatiku kosong. Engkau tak banyak bicara, tapi hatimu penuh Allah." Penjelasan dari kitab-kitab. Sunda Kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah berkata, "Ilmu yang tidak menuntunmu kepada makrifat adalah hijab bagimu." Artinya ilmu orang alim bisa menjadi penghalang jika tidak dibarengi keikhlasan dan ketundukan hati. Dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, beliau membagi ilmu menjadi dua. Ilmu al-mu'amalah, amal lahiriah seperti fikih syariat. Ilmu al-mukasyafah, pembukaan hati seperti yang dimiliki orang arif. Imam Ghazali sendiri berkata bahwa puncak ilmu adalah makrifatullah, bukan sekadar memahami hukum. Kesimpulan sufistik, orang alim mengetahui jalan menuju Allah. Orang arif telah berjalan dan mencapai kedekatan dengan Allah. Orang alim sibuk mengajar manusia. Orang arif sibuk mendidik hatinya. Keduanya mulia tapi maqam mereka berbeda. Dalam Hilyatul Aulia disebutkan kisah tentang Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar ahli hadis dan fiqih yang juga memiliki kedalaman rohani. Suatu hari ia melewati seorang sufi tua yang sedang duduk diam di tepi sungai. Sufyan, yang selalu membawa kitab dan pena, bertanya kepada lelaki itu, "Wahai Syekh, mengapa engkau tidak menuntut ilmu seperti kami? Waktu terlalu berharga untuk diam." Sufi itu tersenyum dan menjawab, "Aku telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mempelajari huruf demi huruf. Tapi ketika aku sampai pada satu huruf, Allah, aku berhenti di situ dan tidak ingin pindah lagi." Sufyan terdiam. Ia tahu bahwa orang ini bukan sembarang lelaki. Ia telah menapaki ilmu hati yang dalam, ilmu yang tidak ditulis di atas kertas, tapi diukir dalam dada. Malamnya Sufyan menangis dalam doa dan berkata, "Ya Allah, jangan jadikan aku hanya sebagai penyampai ilmu, tapi jadikan aku bagian dari orang-orang yang Engkau beri cahaya." Penjelasan dari kitab-kitab. Kitab Al-Risalah Al-Qusyairiyah menjelaskan, orang alim seperti orang yang tahu arah ke istana raja dan menunjukkan jalannya kepada orang banyak, sedangkan orang arif adalah tamu yang telah masuk ke dalam istana, menikmati jamuan, dan tenggelam dalam cinta kepada sang raja. Pelajaran besar. Ilmu orang alim membimbing manusia ke jalan Allah. Ilmu orang arif lahir dari kecintaan dan kedekatan dengan Allah. Keduanya penting, tapi yang membawa hati tenang dan tunduk adalah ilmu yang disertai ma'rifat dan khusyuk. Roti dari langit untuk Ibrahim bin Adham. Sumber Kitab Tabaqat Al-Aulia. Suatu hari Ibrahim bin Adham, seorang raja yang telah meninggalkan istananya demi menjadi sufi, berjalan di padang pasir dalam keadaan lapar. Sudah 3 hari beliau tidak makan, namun ia tetap berzikir, tidak mengeluh dan bertawakal penuh kepada Allah. Ketika duduk di bawah pohon kecil untuk beristirahat, ia menundukkan kepala dan berkata dalam hati, "Wahai Allah, Engkau yang telah menjadikan aku jatuh cinta padamu, maka jangan biarkan aku meminta kepada selainmu." Tiba-tiba, dari langit turun sepotong roti hangat,
terbungkus dengan kain bersih dan harum. Ibrahim menangis, bukan karena lapar yang hilang, tapi karena merasa dipilih oleh Allah untuk melihat keajaiban ini. Ia tidak langsung makan, tapi salat 2 rakaat lalu berkata, "Beginikah kasih sayangmu ya Allah, kepada hamba yang hanya ingin bergantung padamu?" Pelajaran sufi dari kejadian ini, Ansiu. Keajaiban bukan untuk pamer, tapi muncul dari keikhlasan dan ketulusan seorang hamba. 2. Allah menguji dengan kelaparan, lalu memberi pertolongan dari arah yang tidak disangka. 3. Karomah datang bukan karena ilmu, tapi karena hati yang benar-benar dekat dan bersih. Berikut nasihat yang diambil dari makna kisah dan makom para arif, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab tasawuf. Wahai jiwa yang mencari Allah, ilmu yang kau kejar siang dan malam akan menjadi cahaya jika hatimu bersih. Namun jika hanya diucapkan di lisan dan tak masuk ke hati, ia akan menjadi hijab yang halus. Maka jangan bangga dengan hafalan, tapi takutlah jika Allah belum membukakan makna. Belajarlah dari para arif. Mereka sedikit bicara, tapi hatinya penuh Allah. Mereka tidak sibuk menilai amal orang lain, sebab mereka sibuk menghisap dirinya sendiri. Mereka tidak banyak tampil, sebab mereka sedang tenggelam dalam cinta kepada Tuhannya. Jika engkau ingin ilmu yang menuntunmu pada makrifat, bersihkan hatimu dari cinta dunia dan basahi lidahmu dengan zikir, karena satu tetes makrifat lebih berat dari lautan ilmu yang tanpa keikhlasan. Ilmu yang sejati adalah yang membuatmu semakin tunduk, bukan semakin merasa tinggi. Al-Hikam Ibnu Athailah. Wahai penempuh jalan, jangan tertipu oleh banyaknya amal, sebab tidak setiap amal diterima. Dan jangan kecil hati karena sedikitnya amal, sebab bisa jadi di dalamnya ada keikhlasan yang besar. Yang Allah lihat bukan banyaknya gerakan, tapi beningnya niat dan pasrahnya hati. Engkau boleh menghafal ratusan kitab, tapi jika hatimu masih mencintai pujian dan takut celaan, maka engkau belum bebas. Bebasnya hati adalah ketika engkau cukup dengan Allah, tidak berharap pada makhluk, dan ridha terhadap takdir. Orang alim menunjukkan hukum Allah, tapi orang arif menunjukkan wajah Allah. Maka jangan hanya cukup jadi tahu, berjuanglah hingga engkau menjadi kenal. Jangan merasa sudah sampai hanya karena engkau pandai berkata-kata. Karena orang arif menangis di malam hari, bukan karena dosa yang terlihat, tapi karena merasa jauh dari Tuhan yang mereka cinta. Orang awam ibadah karena pahala, orang alim karena ilmu, tapi orang arif karena rindu. Disarikan dari Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Wahai pencari cahaya, engkau berjalan di antara manusia, tapi hatimu sepi dari Allah. Itu letih yang tak terlihat. Engkau bicara tentang sabar, tapi mengeluh dalam hati. Engkau menasihati orang lain, tapi lalai menjaga jiwamu sendiri. Ketahuilah, orang yang benar-benar berjalan menuju Allah tidak sibuk menunjukkan dirinya. Ia lebih memilih menangis dalam sunyi daripada dipuji karena amal yang tak tahu diterima atau tidak. Ilmu yang tak membuatmu rendah hati, itu bukan cahaya, itu bara yang tersembunyi. Amal yang membuatmu sombong lebih berbahaya daripada dosa yang membuatmu menangis. Orang alim sibuk menata kata, orang arif sibuk menata hati. Orang alim menulis tentang Allah, orang arif larut dalam cinta kepada Allah. Berhentilah berharap pada dunia. Berhentilah berlindung pada makhluk. Jika Allah bersamamu, apalagi yang kurang, jangan bersandar pada amalmu, tapi bersandarlah pada karunia-Nya. Al-Hikam Ibnu Athailah. Wahai saudaraku, jika hatimu merasa tersentuh oleh satu kalimat, itu tandanya Allah masih mencintaimu. Jangan berhenti berjalan, meski langkahmu lambat, karena yang dinilai bukan cepatnya sampai, tapi terusnya kau melangkah. Semoga cahayanya selalu membersamai kita dalam diam, dalam tangis, dalam zikir yang tersembunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberi jalan menuju makrifat dan mati dalam keadaan rindu kepadanya.